Halo, selamat malam dengan Mas Bobby ya. Mas Bobby ini suara saya bisa kedengaran nggak ya? Dan tampilan layarnya bagaimana? Apakah jernih? Kita tunggu 5 menit lagi ya, baru kita mulai. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya dari sana ya. Lima menit lagi ya, baru kita start sesuai dengan jadwalnya. Oke, terima kasih suara sudah angkat tangan. Jadi suaranya clear ya. Siap, siap, siap. Nanti kalau dalam perjalanan webinar hari ini, misalnya kalau ada saya kehilangan suara atau layar terganggu, nanti tolong saya diinformasikan ya, supaya dapat saya ulangi atau repeat, supaya materinya itu bisa diterima dengan jelas. Ya, selamat bergabung Mas Alexander sama Mas Bobby. Kita akan memulai webinar kita ini nanti kira-kira 4 menit lagi. Oke, bagaimana tradingnya hari ini? Berjalan sesuai dengan rencana nggak nih untuk trading hari ini? Sudah ada ambil posisi belum untuk hari ini? Floating euro ya, lagi ambil posisi beli ya. Ambil posisi belinya di harga berapa? Oke. Euro itu psikologisnya di angka 1,2 ya. Itu hanya angka psikologisnya, kemungkinannya kalau terjadi penurunan mungkin ke arah 1,2. Itu hanya kemungkinan ya kalau terjadi penurunan, karena itu angka psikologis dan itu juga sebagai tingkat support resisten pada, menurut saya itu adalah level yang penting, 1,2 ya. Kalau secara trennya sih masih, oh banyak di 1,2. Oh, 1,21. Oke. 1,21 berarti masih floating sekitar 50 pips ya. Kelihatannya kalau yang turun ini hanya sifatnya temporer ya, karena temporer artinya penurunan yang terjadi untuk saat ini juga nggak mungkin dia lipat kain langsung langsung turun gitu. Karena kalau ini, kalau saya lihat sih masih trennya sih masih tren besarnya ya, tren besarnya sih masih tren naik.
Selamat bergabung dengan Bang Irsad Hamdan. Oke, nanti kalau nanti dalam penyampaian materi untuk hari ini, misalnya ada yang mau ditanyakan ya dalam perjalanan, bebas saja ya. Saya nggak melulu di materi ini. Yang penting pokok materi ini saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan nanti boleh diketik ya, boleh di chat. Nanti saya akan coba jawab. Kemudian kalau ada pertanyaan lain di luar materi ini, kita akan layani juga, tapi sesudah materinya selesai ya. Jadi saya nanti mungkin masih ada menyisakan waktu. Selamat datang, Bro Albert. Oke, kita baru ada yang join di sini, baru ada beberapa orang, tapi waktunya sudah menunjukkan pukul 19.30. Jadi ini waktu saya di sini salah ya. Ini harusnya 19 ya. Cuma saya pakai template lama. Oke, jadi kita langsung saja. Materi kita pada malam ini adalah CCI seri yang kedua. Jadi seri pertama kita sudah membahas dari yang membuat CCI, kemudian ada kita sambung dengan CCI dari Woody's. Kemudian yang seri yang kedua ini adalah kita membahas CCI yang diadopsi oleh Dr. Bob Ferrari. Oke, teman-teman yang belum sempat mengikuti webinar sebelumnya bisa dicek di channel YouTube ini ya, supaya tidak ketinggalan dari materi yang saya sampaikan, ketinggalan atau gimana. Oke, bersama saya Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Dan sebelumnya saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali bahwa Forex adalah perdagangan produk dengan daya ungkit yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga sebelum memutuskan untuk mengambil satu keputusan masuk pasar, sebaiknya lakukan satu rancangan trading, kemudian risiko yang sanggup untuk kita terima, dan itu saja. Jadi kita langsung to the point aja ya, langsung masuk ke materinya aja. Jadi materi ini kita akan membahas dari CCI yang dipergunakan oleh Bob Ferraris. Perlu diketahui bahwa Bob Ferraris ini adalah temannya dari Ken Woodies ya. Jadi Ken Woodies ini sendiri memiliki satu forum yang memiliki visi dan misi, yaitu trader membantu trader, pedagang membantu pedagang. Nah, jadi suatu hari Bob Ferraris sih bergabung nih dengan dengan Ken Woodies ya. Jadi dia mengubah CCI yang dipakai oleh Ken Woodies. Jadi CCI Ken Woodies itu dia hanya menggunakan indikator. Jadi dia tidak menggunakan price action. Jadi dia hanya membaca indikator saja. Oke. Jadi ada beberapa hal sih yang membuat terjadi. Jadi Bob Ferraris ini dikeluarkan dari grup dari Ken Woodies ini. Karena Ken Woodies paling nggak suka kalau ada indikator tambahan di luar dari indikator yang dia gunakan. Sedangkan Dr. Bob ini memiliki indikator yang berbeda ya, dengan tambahan indikator. Sedangkan Ken Woodies mengatakan tidak perlu lagi tambah indikator. Tetapi karena Dr. Bob ini melihat bahwa lebih memiliki satu setup yang lebih gampang untuk diterima, satu setup yang lebih gampang untuk dibaca, maka dia menambahkan indikator moving average. Itu saja ya. Makanya terjadi kalau nanti ada sebabnya dia keluar dari forumnya Ken Woodies karena dia menambahkan indikator tambahan itu saja. Oke. Karena
Dr. Bob ini memodifikasi entry masuk dan entry keluarnya punya si Ken Woodies, makanya dia menjadi marah. Oke, kemudian ini adalah beberapa indikator yang digunakan oleh Bob Ferris. Dia menggunakan CCI standar, CCI 14 dengan level 0-nya ya. Jadi dia lebih cenderung melihat kepada harga netralnya di level 0. Kemudian ada tambahan indikator 50, CCI 50 juga dengan level 0. Nah, dan ada penambahan dari moving average eksponensial 34 parameternya close. Jadi bisa dilihat di sini tampilan grafiknya seperti ini. Ini adalah tampilan grafik yang digunakan oleh Bob Ferraris. Dan menurut saya ini adalah salah satu setup yang siapapun bisa gunakan. Karena dia lebih bersifat kepada tren, follow. Jadi mengikuti tren yang terbentuk. Kemudian ada cara-cara entry berdasarkan aturan-aturan yang dia tetapkan. Yang menurut saya juga kita akan cepat sekali untuk memahaminya. Nah, teman-teman, di sini saya ada indikator CCI 14 yang di atas, kemudian CCI 50 di sini yang di bawah, kemudian ini adalah yang warna kuning adalah moving average 34 parameternya dan apply-nya untuk close ya. Jadi menggunakan harga penutupan. Jadi ini menggunakan harga penutupan. Nah, kalau teman-teman yang sedikit bingung tentang indikator CCI ini ya, oh punya saya ada histogramnya, punya saya nggak punya gitu ya. Kalau kita mengambil dari MetaTrader bawaan standar, dia tidak menggunakan histogram. Tetapi pada prinsip penggunaannya adalah sama. Oke, prinsip penggunaannya adalah sama. Oke, jadi ini tidak terlalu rumit ya. Jadi saya langsung aja pada aturan yang dia gunakan dan materi ini tidak terlalu banyak, terus terang tidak terlalu banyak. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh di dalam MetaTrader yang bisa kita terapkan dalam trading. Tentunya dengan penggabungan price action nantinya ya, supaya untuk memfilter beberapa signal yang lebih kuat. Nah, ini adalah 3 signal entry yang diterapkan oleh Bob Ferraris. Nah, ini sedikit pakai apa ya? Kode ya di sini ya, pakai angka numerik ya. Jadi ada signal entry-nya tuh ada 50 14, 50 34, 50 34Z. Jadi 50 ini adalah CCI-nya, CCI 50. Yang 14 ini adalah CCI 14. Yang nomor 2 ini adalah yang 50 ini adalah CCI 50, yang 34 ini adalah MA-nya. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu supaya bisa dipahami dengan baik. Oke, untuk yang pertama, aturan entry berdasarkan 50-14. Jadi ini adalah merupakan signal trading dari kelanjutan sebuah tren ya. Jadi continuation trend trade. Jadi dia memanfaatkan retrace maupun pullback. Jadi ada retrace, ada pullback. Jadi aturannya cukup sederhana. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kondisi candle itu harus di atas MA eksponensial 34. Oke, lebih bagus lagi nanti kalau MA-nya itu menukiknya ke atas. Kemudian CCI ini, CCI 50 harus di atas level 0. Demikian juga dengan CCI 14 ini, dia harus di bawah level 0, kemudian dia berbalik ke atas 0. Gitu ya. Jadi sempat dia turun dulu di bawah 0, kemudian dia naik lagi kembali ke atas 0. Kalau dari 3 kriteria ini terpenuhi, maka kita bisa mengambil keputusan entry buy. Oke, ini adalah entry buy berdasarkan aturan 50-14. Jadi contohnya bisa dilihat di sini.
Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini yang saya kasih barcode ini. Jadi aturannya pertama adalah kondisinya bahwa candle ini harus di atas MA. Itu aturan pertamanya, kondisi pertamanya. Kemudian CCI 50 itu harus berada di atas 0. Ini kan di atas 0 ya histogramnya ya. Histogramnya harus di atas 0. Kemudian kondisi dari CCI 14 di bawah 0. Ini garis tengahnya ya. Kemudian dia berangkat ke atas, di atas 0. Kalau 3 kondisi ini terpenuhi, maka kita boleh ambil posisi buy. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi, candlenya harus di atas MA 34. Kalau dia menuki ke atas itu lebih bagus. Jadi slope-nya itu menuki ke atas lebih bagus. Kemudian CCI 50 harus di atas 0. Kemudian CCI 14 sebelumnya di bawah 0, kemudian dia naik kembali di atas 0. Karena 14 ini lebih kepada signal akselerasi yang lebih cepat. Jadi indikator yang lebih cepat ya. Kalau Dr. Ken Woodis menggunakan CCI turbo dengan parameter 6. Jadi si Bob Ferraris ini menggunakan CCI 14 parameternya dan 50. Makanya dia kasih numeric entry-nya adalah 50-14. Jadi kondisi CCI harus di atas 0 yang 50, kemudian CCI 14 di bawah 0, kemudian dia berangkat di atas 0. Candle di atas MA. Sama halnya dengan yang di sini, kondisi candle ini harus berada di atas MA. Oke, kemudian CCI 14 di bawah 0 dan kembali di atas 0. Kemudian CCI 50 harus berada di atas 0. Nah, itulah cara entry berdasarkan 5014. Jadi tidak terlalu rumit ya untuk mengingat angka ya. Jadi parameter dari CCI adalah 50 dan 14. Itu adalah aturan yang pertama, cara entry-nya. Nah, kemudian aturan sell dari konteks aturan 5014 adalah kebalikannya. Jadi candle itu di bawah MA 34, CCI di bawah level 0, CCI 14 di atas level 0, kemudian berbalik ke bawah 0. Jadi kalau 3 kategori ini terpenuhi, maka kita boleh lakukan posisi sell. Contohnya bisa dilihat di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Harga di bawah MA 34. Seperti yang saya katakan, 5014 ini lebih kepada pullback entry atau retrace entry ya. Kondisinya candle harus di bawah 34. Kemudian CCI 50 itu harus di bawah 0. Kemudian CCI 14 di atas 0 dan kemudian masuk lagi di bawah 0. Maka ini kita boleh lakukan entry. Oke. Nah, kita terangkan dulu cara setup dia untuk masuk pasarnya, dan nanti baru kita tambahkan dengan elemen price action supaya untuk memfilter kegagalan dari setup trading ini. Nah, ini adalah cara entry 5014 setup untuk sell. Ya, di sini juga sama ya konteksnya. Jadi harga di bawah MA. CCI 50 di bawah 0. Sebelumnya CCI 14 di atas 0 dan kemudian dia turun di bawah 0. Maka ini boleh ambil keputusan sell. Simple ya. Nggak pakai ribet. Oke, selanjutnya adalah cara entry perubahan arah trend sebelumnya. Jadi dia menggunakan 5034. 50 ini adalah CCI 50, 34 ini adalah MA. Jadi kondisi buy-nya adalah bahwa harga harus di atas MA 34 dulu.
lebih menukik ke atas lebih bagus. CCI 50 di atas level 0, CCI 14 di atas level 0, kemudian kita boleh buy kalau kriteria ini terpenuhi. Oke, kalau kriteria ini terpenuhi, boleh kita ambil posisi buy. Ini bisa dilihat di contohnya ini, seperti ini. Konteksnya ya, konteks dari pasar bahwa kedua indikator CCI 14 dan 15 harus sama-sama di atas 0. Candle di atas MA. Udah, ambil posisi buy. Jadi sangat simpel sekali ya, sangat gampang sekali. Ini tentang cara entry-nya ya. Sedangkan untuk entry sell dari pola aturan 5034 tinggal dibalik aja. Candle di bawah MA34, CCI 50 dan 14 di bawah 0. Ketiga kriteria ini terpenuhi, lakukan sell. Bisa lihat di contohnya di sini. Oke, kita perhatikan harga di bawah MA34. CCI 14 dan 50 sama-sama di bawah titik 0. Jadi yang tengah ini adalah garis nolnya. Garis nolnya ini adalah garis tengah. Sama-sama di bawah 0. Candle di bawah MA. Udah, sikat. Langsung sell gitu. Oke, ini adalah cara entry sell-nya yang menggunakan aturan entry 5034. Yang pertama 5014. Oke, ini juga sama contohnya. Oke, yang terakhir. Seperti yang saya bilang, ini tidak terlalu banyak materinya, tetapi nanti mungkin penjelasan di MetaTrader lebih banyak ya. Cara entry yang ketiga adalah 5034Z. Ini menggunakan cara entry menggunakan retracement yang pertama. Jadi swing yang pertama ya. Ketika terjadi breakout, perubahan tren terjadi, biasanya itu ada retracement. Dan pembalikan tren. Kondisinya sebenarnya dari ketiga aturan itu ada prinsipnya sama saja. Bahwa candle itu harus di atas MA. Itu yang parameter pertama yang harus diperhatikan. CCI 50 sebelumnya di bawah level 0. Kemudian beralih di atas 0. Jadi maksudnya CCI pertama ini harus di bawah 0 karena terjadi retracement. Makanya CCI-nya di bawah 0 ya. Karena ini untuk pembalikan retracement yang pertama. Oke, jadi kalau terjadi retracement pasti CCI-nya di bawah 0. Kemudian beralih ke atas 0. Kemudian CCI 14 sebelumnya di bawah level 0, kemudian juga beralih di atas 0. Udah, sama, hajar buy di situ. Nah, ini adalah cara entry yang nomor 3, 5034SZ untuk retracement pertama dari pembalikan sebuah tren. Nah, ini menyangkut kalau teman-teman yang tahu tentang cara setup trading menggunakan Quasimodo, itu sama aja seperti ini ya. Konsepnya begitu. Yang penting kalau udah breakout gelombang terjadi retracement pada level Fibonacci entah 50, entah 61, entah 78. Kalau ada dikonfirmasi oleh CCI 50 dan CCI 14, ya udah, itu adalah signalnya untuk 5034Z. Gitu ya. Jadi contohnya bisa dilihat di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini terjadi reversal, perubahan tren di sini. Kemudian harga berangkat di atas MA 50. Kemudian harga turun, terjadi retracement, tetapi konteksnya masih di atas MA 50. Dan kita lihat 14 di sini mengalami penurunan di bawah 0 dan 50 juga di bawah 0. Kemudian sama-sama berangkat di atas 0, kembali di atas 0. Jadi terjadi sentimen positif, maka kita boleh melakukan entry buy. Oke. Kemudian yang selanjutnya untuk setup sell, itu kita balik aja, candle-nya di bawah MA34, CCI sebelumnya di atas 0, kemudian beralih di bawah 0. Demikian juga dengan CCI 14. Kalau ketiga kategori ini terpenuhi, maka kita lakukan sell.
Seperti ini teman-teman bisa melihat di sini terjadi reversal ya di sini ya. Harga naik di sini, kemudian dia turun, kemudian terjadi retracement di sini. Oke, terjadi retracement di sini, kondisinya harga di atas MA, kemudian turun di bawah MA. CCI 50 dan 14 sama-sama di atas 0 dan berangkat bersama-sama kembali di bawah 0. Maka ini adalah setup entry untuk retracement dari reversal yang pertama, yaitu aturan entry 5034Z. Oke, jadi sangat simpel sekali. Nah, ini saja materi yang saya sampaikan pada malam ini. Secara garis besarnya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak bahan yang saya buat di sini, tetapi nanti mungkin dalam konteks penjelasan di MetaTrader bisa kita tambahkan beberapa alternatif untuk memfilter tren. Oke, nah ada yang pertanyaannya. Oh, exitnya bagaimana? Exitnya gampang. Exitnya adalah nanti gini aja. Bentar ya, mana saya exitnya adalah kebalikannya. Jadi candle itu harus melewati kembali kepada MA. Saya buat ulang ya supaya lebih jelas di MetaTrader-nya, teman-teman bisa melihat di sini. Jadi yang pertama kita masukkan indikator moving average 34 eksponensial close. Oke. Nah, ini berhubung saya punya indikatornya CCI histogram. Nah, supaya tidak membingungkan teman-teman, ini pakai CCI biasa juga bisa ya. Jadi nggak usah terlalu apa. Di sisi osilator nanti tinggal ambil CCI, kita gunakan 14 dulu. Adalah CCI 14. Jadi levelnya itu lebih diutamakan kepada 0 ya. Ini diutamakan kepada 0. Kemudian kita tambahkan satu lagi CCI dan dengan parameter 50. Level 0 juga diperhatikan. Oke, gini aja ya. Nah, sekarang pertanyaan kapan kita keluar? Kapan kita keluar? Berdasarkan yang disarankan oleh Dr. Bob, ini kita keluar ketika terjadi penyeberangan harga di atas MA. Misalnya kita ambil posisi sell, kita ambil dari konteks yang pertama ya, 5014. Saya harap teman-teman tidak bingung ya lihat CCI, ini saya ambil yang biasa aja ya, yang maksudnya yang bawaan MetaTrader di sini. Oke. Nah, kita ambil sebuah signal dulu ya. Ambil sebuah signal dulu. Konteks pertama adalah bahwa kondisi harga yang pertama itu harus di atas MA. Oke, di atas MA. Kemudian CCI 50 ini di atas 50. Kemudian CCI 14 sebelumnya di bawah 50, kemudian kembali di atas 50. Jadi ini konteks untuk buy. Nah, yang saya mau sharingkan di sini adalah alangkah baiknya nanti teman-teman juga sedikit banyak mengetahui level dukungan, support resisten, supaya kita tidak salah ambil keputusan, gitu ya. Jadi ada konfirmasi berupa breakout seperti ini. Jadi menjadi lebih valid ya untuk kita masuk pasar itu menjadi lebih valid. Nah, berdasarkan Dr. Bob, kalau kita sudah entry di sini, kita keluarnya itu harus menunggu harga muncul pola sell, kita baru keluar. Jadi menurut saya kalau kita menunggu exitnya itu sampai keluar signal untuk sell, itu sangat disayangkan karena kita akan kehilangan banyak pip.
Jadi apa bedanya kalau kita entry, signal entry, tapi keluarnya harus menunggu signal untuk sell gitu ya. Kan sayang sekali ya. Nah, jadi saya lebih prefer, lebih menyarankan ketika mendapatkan suatu entry point, misalnya sell di sini, ya teman-teman bisa menggunakan level resisten untuk keluar dari posisi buy. Seperti ini ya. Ini adalah level untuk exit. Karena saya gunakan 1 jam di sini. Saya gunakan 1 jam. Ini adalah konteks dari 5014. Oke. Nah, seperti di sini. Oke, di sini ya. Harga turun. Turun di sini. Kemudian MA di sisi A ini sama-sama di bawah 50. Kalau ibaratnya kalau kita mentah-mentah telan setup trading ini, pasti kita akan mengalami kerugian di sini. Benar enggak? Ya kan? Makanya kita perlu ada satu filter, yaitu harga di sini minimal itu ada tingkat supportnya ya. Karena saya mengambil contoh ini di apa namanya ya? Di 1 jam ya. 1 jam. Nah, satu informasi yang perlu saya kasih tahu di sini bahwa ada beberapa trik pasar yang kadang-kadang membuat signal entry ini menjadi tidak valid gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau kita price action di sini, candle ini tentu mengidentifikasikan pola untuk sell di sini ya. Pola sell, kalau kita price action sell di sini, keluarnya di tingkat support di sini. Enggak ya? Ya kan? Tapi kalau kita berdasarkan teori dari Dr. Bob ini, kita juga bisa entry di sini karena di sini sama-sama ini harga di bawah MA, 14 di bawah 0, tetapi sayangnya MA CCI 50 ini terlambat memberikan signal, sehingga justru kita akan, kalau berdasarkan indikator dari setup ini, kita justru akan sell di menunggu ini CCI 50 ini turun di bawah 50, jadi kita akan terjebaknya di sini. Oke, jadi ini sekalian bukan hanya masalah kelebihan dari teknik trading yang sederhana ini, tentu ada resikonya di situ ya, karena nggak ada yang sempurna. Jadi kita membutuhkan beberapa filter dalam price action. Kalau cuma cara entry-nya, saya pikir ini sangat mudah sekali. Seperti di sini, oke, harga sudah di atas MA 34. Di sini juga CCI 14 di atas netral 50. Di atas 0. Kemudian CCI 50 di atas 0. Ini adalah signal entry. Ya kan? Signal entry. Tapi berhubung kadang-kadang kita akan terjebak penurunan ini, jadi kita nggak berani entry di sini. Benar nggak? Nggak berani entry. Oke, ini adalah salah satu kasus. Musuh utama dari setup trading ini adalah harga nggak boleh sideways. Kalau sideways, parah. Kalau sideways ini tidak akan berfungsi dengan efektif. Ini hanya konteks trend, pullback, retest, retracement. Oke, jadi saya pikir ini juga harus ditempatkan pada pasangan mata uang yang cenderung trending, bukan pada pasangan mata uang yang cenderung ranging. Oke, mungkin lebih cocok di pasangan mata uang yang berhubungan dengan pound sterling misalnya. Oke, yang agak-agak liar gitu ya, itu jauh lebih cocok. Beberapa setup yang kita lihat ini memang konteks trennya itu sangat jelas. Harga di bawah MA, ini 14 di bawah 0, kemudian 50 mulai menyeberang di bawah 0. Ya udah, ini adalah setup entry di 1 jam. Oke. Jadi keluarnya nanti saya sarankan jangan ikuti cara entry buy-nya. Dia keluar tuh ketika terjadi pola untuk buy. Maka selnya itu dia keluar. Jadi kita akan kehilangan banyak pips. Jadi kalau sebagai trader
intraday yang tradingnya Jumat harian, ya kita keluar yang wajar-wajar adalah pada tingkat-tingkat tujuan target yang logis lah, minimal ya di tingkat support resisten lah kita keluar, itu nggak masalah. Oke, tetapi teknik ini juga bisa digunakan pada swing untuk mata uang yang lebih trending. Misalnya kita ambil contoh lah ya, ambil contoh misalnya kita gunakan apa ya, kita gunakan GP, kita gunakan GUPI ya, GBP, JPY. Ini kan lebih trending ya, lebih trending. Jadi kita mungkin lebih maksimal di sini. Oke, di sini teman-teman kita lihat harga kondisinya konteksnya di atas MA, kemudian di sini 14 di atas 0, 50 juga di atas 0. Sama-sama ini adalah cara entry menurunkan tren. Ini termasuk pola entry dari 5014. Oke, jadi kita bisa keluar. Nah, untuk memfilter yang seperti saya bilang kita gunakan price action, dan perlu teman-teman ketahui beberapa istilah-istilah price action yang harus kita kuasai menurut saya ya. Seperti level equilibrium, terjadi breakout level equilibrium, apa yang harus kita lakukan, kemudian baru kita cek kepada indikatornya. Jadi kita pahami dulu konteks pasarnya dari pergerakan harga, harus itu kita baru sinkronkan dengan indikasi yang dikasih tahu sama indikator alat bantu ini. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan, boleh di apa ya? Boleh di apa? Boleh di chat juga pertanyaan yang kira-kira mau dipertanyakan. Nanti apa untuk indikatornya itu bisa download aja di beberapa penyedia layanan free indikator CCI histogram itu bisa dipakai ya, bisa di download free. Jadi sangat membantu kalau kita hanya mengandalkan indikator. Oke, ya kita lihat kepada ini, sekalian analisa aja sih ya, karena materinya kan nggak banyak. Oke, kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh ya, di mau bicara juga boleh, mau ngomong juga boleh. Oke, kita bahas kepada euro ya, euro dulu ya. Oke, kalau kita menggunakan indikator, misalnya saya gunakan indikator 20 aja ya, CCI 20. Ini hanya untuk memacu pada tren ya. Oke, SLTP-nya bagaimana? SLTP-nya dikondisikan aja nanti. Maksud saya begini. Oh iya, apa namanya? Teman-teman sekalian, sebelum saya jawab tentang SLTP-nya, nah, sebenarnya kita juga bisa menambahkan indikator moving average 14. Oke. 14 sama 34 ini sama aja. Jadi kita hanya melihat yang penting rata-rata harga kalau sudah melewati MA 34, ya kan, kondisinya harga di atas MA 34 kemudian harga turun, di mana MA 14 juga ikut turun, berarti ini kondisinya CCI 14-nya di bawah 0. Jadi moving average 14 ini menggambarkan CCI 14 sama aja. Ketika harga kembali memotong di atas MA 34, ini saatnya untuk melakukan entry posisi. Nah, sekarang begini.
dari apa? Dari brother Mas Satrio ya, tadi tentang exitnya saya sudah jawab, itu dikondisikan. Dan mengenai SL dan TP-nya bagaimana? Ini brother Uang bertanya. Kemudian stop loss di set bagaimana? Stop loss ini sama ya pertanyaannya ya. Nah, pada umumnya ya teman-teman, misalnya kita mendapatkan suatu signal entry seperti yang saya buat di sini. Perhatikan ya. Nah, ini secara price action ini kan pola turun. Dua candle naik, dua candle turun, di mana dua candle turun ini menggambarkan momentum, yaitu candle pertama, candle merah ini lebih kecil, candle kedua lebih besar. Ini adalah candle momentum yang menggambarkan bahwa sesudah dua candle ini kemungkinan harga akan melanjutkan perjalanan. Oke, untuk price action teman-teman perhatikan, ini saya mungkin cuma sekali ngomong aja ya. Perhatikan kalau yang namanya momentum itu terlihat dari perubahan fisik dari candle. Kalau candlenya kecil membesar, maka ada kemungkinan harga melanjutkan perjalanan. Tetapi kalau candlenya besar mengecil seperti ini, maka ada kemungkinan harga stuck dulu atau berhenti dulu karena dia kehilangan momentum. Nah, misalnya kalau kita mendapatkan satu kondisi sell di sini, maka tempatkanlah risikonya di sini. Oke, tempatkan risikonya di sini. Oke, kemudian TP logik, TP yang paling masuk akal adalah berada di sini. Berdasarkan tingkat support resisten. Tetapi selama trennya ini berlanjut, misalnya ya, kalau kita tarik seperti ini kan udah breakout ini ya. Ya kan? Ini bisa tahan karena kalau kita intraday itu minimal nahannya 2 jam. Tapi kalau 2 jam berlanjut bisa 4 jam. Kalau 4 jam berlanjut bisa 6 jam. Jadi mengenai akurasi dari entry, ketika kita mendapatkan suatu pola sell, minimal 2 candle selanjutnya kita harus konteksnya harus dalam kondisi biru, dalam kondisi untung. Begitu ada signal masuk, minimal candle-nya itu harus sudah untung. Kalau 2 candle belum untung, berarti kemungkinan posisi kita itu mengalami masalah. Ada sesuatu. Kok punya orang lain sudah untung, kok punya kita 2 jam berikutnya, 2 candle berikutnya belum untung. Berarti ada sesuatu di sini. Nah, seperti ini konteksnya juga, teman-teman bisa melihat di sini. Candle kecil, kemudian membesar. Oke, harga di bawah MA, ini duanya mendukung. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah biasnya. Kemiringannya ya, bias kecenderungan kalau miringnya ke bawah seperti ini, candle-nya kecil membesar, berarti potensi turunnya lumayan besar. Nah, dalam konteks di sini, kalau kita masuk kepada posisi sell, teman-teman bisa cek kecil membesar ya. Di sini besar mengecil, kemudian kecil membesar, dan dia melewati 2 candle putih ini. Kalau kita ambil posisi sell di sini, berarti SL-nya di sini. Oke, SL-nya di sini. Oke, karena kenapa? Karena di sini mendukung untuk ambil posisi sell. Selain dari bantuan dari indikator ini menggambarkan kecenderungan minat untuk jual, juga dijelaskan oleh penampilan dari sudut kemiringan dari harga tertinggi pertama dan harga tertinggi kedua yang lebih rendah. Jadi di sini adalah higher high, di sini adalah lower high. Oke, kemudian di sini muncul 2 candle momentum di sini kecil membesar. Maka itu adalah kemungkinan turunnya lebih besar. Kecil membesar, ingat ya. Kalau besar mengecil itu biasanya selesai. Oke, jadi SL-nya bisa kita tempatkan di sini. Targetnya ya bisa lah ukur 1:1,5 atau 1:2 itu fine-fine aja ya. Kalau untuk intraday ya. Untuk intraday boleh seperti itu.
Saya sekarang membuka di Euro 4 jam. Kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Bob Ferrari, kita mestinya melakukan sell di sini. Oke, kita melakukan sell di sini di mana harga di bawah MA 34 warna kuning. Kemudian di sini sisi 14 dan sisi 50 di bawah level 0. Ini adalah signal sell. Kalau kita melakukan sell di sini berarti stop loss kita di sini. Di mana kita keluar? Secara price action kita keluarnya di kisaran di sini. Oke. Kemudian ini penurunan. Kemudian di sini masuklah nanti ada yang namanya cara entry yang nomor 2. Ini termasuk cara entry nomor 3 ya, 5034Z. 5034Z karena di sini telah terjadi pola reversal, di sini terjadi pullback atau retracement di sini, di mana harga di bawah 34, sebelumnya 14 di atas 0, ini sudah mulai melengkung lagi ke bawah, ini adalah signal entry sell yang kedua. Sehingga di sini kita bisa tempatkan stop loss kita berada di kisaran di atas shadow ya, minimal selisih 5 atau 10 pip lah di atas shadow ya. Dan kita bisa menempatkan posisi target kembali di bawah ini. Di level ini ya. Oke. Nah, sekarang posisi euro ini berada di kisaran di sini. Ini merupakan kira-kira level pengujian. Ini berada di level pengujian di sini ya, di level ini ya. Kita melihat di sini ada candle kecil, artinya pada masa lalu harga pernah berhenti di sini. Kemudian di sini ada rejection sebagai support. Nah, kita belum tahu nih harga akan lewat apa enggak nih. Tapi memang terjadi penekanan. Penekanan lebih cenderung ke bawah. Tapi yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian bahwa harga itu kalau untuk turun itu tidak akan secepat ini ya. Harga untuk turun itu ibarat suatu tren yang cukup besar, apalagi kita melihat pada konteks harian, periodenya atau mingguan, harga itu nggak kayak lipat kain gitu ya, kita lipat kertas langsung turun ya turun gitu. Untuk tren besar biasanya itu minimal tuh ada membentuk dua top ya, minimal itu ada double topnya atau ya dia membentuk top berupa head and shoulder juga bisa terjadi ya. Tapi di sini kita melihat bahwa ini ada penahannya dan di sini ada level resisten di harga 12 sekian, 1,2 lah ya, saya anggap ya sebagai level psikologis. Ini juga menjadi area potensial terjadi pemantulan kembali ke atas. Oke, secara teknikal ya teman-teman, tidak ada sangkut pautnya dengan fundamental. Tidak ada sangkut pautnya dengan fundamental ya. Oke. Ini sebenarnya polanya ini, pola yang terjadi pada euro saat ini sebenarnya kurang lebih seperti ini. Oke, konteksnya ya. Kondisi pasarnya kurang lebih seperti ini. Naik, koreksi, naik, agak lama di sini. Ini juga sama, naik, koreksi di sini, naik, mestinya juga agak lama di sini. Minimal 3 minggu mestinya di sini ya. Jadi ada pergerakan di sini. Dan kita melihat di sini, daerah sini adalah resisten di poin 12010. Cuma saya bulatkan aja di sini ya. Jadi di sini kira-kira terjadi level psikologis. Ini adalah level psikologis 12. Kalau saya tampilkan di bulanan, teman-teman bisa melihat bahwa garis 12 ini adalah harga pembukaan tahunan pada tahun 2018. Oke, jadi kemungkinan harga akan tertahan di sini. Untuk turun, kayaknya belum, nggak secepat itu. Biasanya harga main-main dulu. Bisa 3 minggu, bisa 3 bulan. Ya, bisa 3 minggu, 3 bulan ya. Sama seperti ini, pembalikannya itu nggak ada yang langsung lipat langsung ke atas ya. Minimal di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini 4 bulan, di sini terjadi 3 bulan. Di sini hampir berapa bulan, di sini kurang lebih 3 ke 4 bulan di sini.
Jadi cukup lama ya untuk berubah tren itu tidak di sini juga memakan waktu kurang lebih sekitar 4 bulan. Teman-teman bisa lihat di sini 3 atau 4 bulan lah. Kalau untuk tren besarnya ya 3 atau 4 bulan itu baru terjadi perubahan. Jadi tidak ada yang mendadak, harganya akan langsung terlipat gitu. Oke, jadi yang perlu saya sampaikan bahwa eh, teknik apapun yang telah saya sampaikan, baik dari Ken Woodies maupun dari Bob Ferraris, ya itu termasuk salah satu cara masuk pasar. Cara masuk pasar dan cara keluar pasar gitu ya. Jadi menurut saya itu boleh-boleh saja kita gunakan, nggak jadi masalah. Karena itu merupakan tambahan atau referensi supaya kita lebih mengenal dunia transaksi itu dari sudut pandang orang yang sudah duluan bergelut di dunia transaksi ini. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya, teman-teman sekalian. Saya masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya akan sangat senang untuk memberikan jawaban. Saya akan sangat senang sekali kalau ada yang mau bertanya supaya kita bisa sama-sama berbagi di sini. Oke. Secara fundamental ini euro ini sebenarnya terlalu kuat. Euro itu terlalu kuat dan terlalu mahal. Jadi orangnya bank sentral itu, orang ECB itu sudah ngeluh. Kalau euro terlalu kuat, itu inflasinya bisa anjlok gitu ya. Sedangkan targetnya itu kan 2%. Ini inflasinya bisa anjlok. Cocoknya di TFH1 enggak. Ini bisa diterapkan pada semua time frame ya, brother. Ini semua bisa ditempatkan pada semua time frame. Sorry, saya bikin ulang ya. Histogram 50, histogram 14. Oke, saya tambahkan lagi indikator MA-nya 34. Oke, ini kan pertanyaannya begini. Pertanyaannya ini cocoknya di time frame berapa sih? Cocoknya ini di time frame berapa sih? Uh, ini adalah pertanyaan apa ya namanya ya? Pertanyaan yang cukup bias gitu ya. Oh, pertanyaannya cukup bias maksudnya bagaimana? Sebenarnya kalau kita memandang periode waktu itu berdasarkan kepentingan kita. Oke, kalau kalau saya menggunakan time frame 15, maka saya hanya akan bertemu dengan pedagang yang transaksinya 15. Kalau saya gunakan time frame 4 jam, maka saya hanya akan bertemu dengan pedagang yang 4 jam. Itu playground-nya. Kalau saya bertransaksi di daily, maka saya akan bertemu dengan orang yang transaksinya di daily. Oke, jadi setup dari Bob Ferraris ini cocok untuk semua time frame. Cuma sesuaikan dengan kepentingan kita. Kalau kita hanya suka tradingnya di 15 menit, maka gunakan di 15 menit. Sesudah entry 15 menit, maka 30 menit kemudian kondisi kita harus kondisi untung. Kalau sesudah entry di 15 menit, ternyata 30 menit kemudian belum untung, berarti posisi kita kemungkinan bermasalah. Oke, nah mungkin sedikit bertanya, kenapa saya bilang kalau saya trading time frame 15 kita bertemu dengan orang yang trading 15 menit.
pada prinsipnya harga itu bergeraknya itu sebenarnya sama aja. Kalau kita mau lihat di 1 menit maupun 1 bulan maupun 1 tahun, harga ini selalu membentuk pola siklus yang sama. Itulah yang namanya fraktal. Gitu ya. Itu yang namanya fraktal. Ibarat kita main catur, saya selalu ngomong ya, saya selalu kasih analogi. Ibaratnya kita main catur nih, kita berdua nih. Misalnya saya sama Alexander lagi main catur. Nah, papan catur yang kita gunakan adalah papan catur yang biasa, yang standar, yang kira-kira seukuran laptop lah gitu ya. Misalnya ya, kita main catur nih. Misalnya kalau kuda itu kan jalannya L gitu ya. Nah, mungkin saya rasa papan caturnya terlalu kecil nih. Kita ganti ya papan caturnya agak besar sedikit, sebesar ukuran meja. Nah, kalau begitu, apakah ada perbedaan? Ada perbedaan, hanya masalah perbedaan waktu dan ruang. Tapi kalau yang namanya cara main caturnya tetap sama, kuda jalannya juga little L gitu. Dan kalau kita ganti papan catur ini sekarang sebesar lapangan bulu tangkis, ya tetap sama, kuda jalannya juga sama, tetap L, ya cuma kita lebih capek, waktunya lebih panjang, masanya lebih berat gitu ya. Itu yang membedakannya. Soal pola harga segala macam itu pada prinsipnya sama. Yang penting kita sesuaikan dengan kepentingan kita. Kita mau berapa lama sih di pasar? Kita mau 15 menit di pasar. Kita mau 1 jam di pasar. Kita mau 4 jam di pasar. Itu tergantung kita masing-masing. Tergantung dari tipe kita. Apa kita ini adalah intraday trader? Apakah kita ini adalah scalper? Apakah kita ini adalah day trading? Apakah kita ini adalah swinger? Atau apakah kita ini adalah posisioner? Nah, itu dicocokkan aja, disesuaikan aja dengan tipe kita. Sedangkan indikator ini ya dia tetap mengukur pergerakan harga itu tetap sama aja. Maksud saya begini, misalnya ini sekarang berada di euro 1 jam, oke? Euro 1 jam, misalnya saya lihatnya begini nih, ini harga udah turun nih, ini adalah satu resisten, support secara dinamis. Di sini saya melihat di sini ada satu kelompok harga naik. Oke, satu kelompok harga naik, kemudian di sini ada satu kelompok harga turun. Sampailah di sini. Oke, jadi gelombang naik buyer dan gelombang seller di sini lebih besar gelombang seller. Berarti minat jual lebih besar daripada minat beli. Sehingga ada kenaikan, maka saya bisa berasumsi ini adalah retracement. Paling secara price action saya tidak menggunakan retracement Fibonacci untuk mengukur. Mungkin saya hanya akan mengambil harga rata-rata misalnya di sini. Oh, ini tempat daerah saya sell. Sesudah itu saya tunggu momen. Tunggu momen adalah dari tanda yang akan diberikan oleh candle misalnya. Secara price action dulu ya. Harga naik di sini, terus mandek lama, cukup lama, kemudian mulai di sini. Keluar deh. Kecil agak besar sedikit di sini. Wah, ini adalah signal. Kecil agak besar sedikit. Nah, ini adalah signal untuk entry. Sekarang bagaimana dengan indikator? Ada memberikan indikasi yang sama nggak dengan pergerakan harga? Karena harga duluan ya, baru ada indikator. Kemudian kita melihat harga di bawah indikator. Oke, di bawah emang. Gimana nih? Sisi 14-nya, oh di bawah 0. Sisi 50-nya di bawah 0 juga. Oke, sell di sini. Tempatkan stop loss. Target terdekat di sini. Kalau saya lihatnya di 1 jam. Itu yang paling logis. Paling cepat ketemu di sini. Kan gitu ya. Kalau kita lihat ya. Tetapi kalau teman-teman untuk melebihkan target daripada menggunakan resisten, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci ekspansi untuk melihat targetnya bisa aja nanti jatuhnya di 61 seperti ini, 61 atau di daerah 100. Oke, sampai di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan target yang biasa. Kalau turunnya seperti ini, satu gelombang seperti ini, maka saya akan menempatkan ukuran yang sama seperti ini.
Sesudah retracement di sini saya tempatkan ukuran yang sama, maka targetnya saya akan berada di sini. Jadi 100% dari penurunan pertama, sesudah koreksi saya ambil 100% penurunannya. Jadi begini aja. Oke, saya berharap apa yang saya sampaikan bisa diterima ya, bisa maksudnya masuk ya, masuk kepada nalarnya ya, bisa diterima. Kalau ada yang bingung nih, cepat nih kasih tahu nih, maksudnya bagaimana supaya saya bisa mengcover ulang. Kalau ada yang kurang memahami atau kurang paham, sehingga materi ini yang saya sampaikan tidak menjadi sia-sia. Oke, teman-teman sekalian, masih ada yang mau bertanya? Masih ada waktu sedikit, 5-10 menit, bolehlah. Tidak terlepas daripada materinya ya, kalau mau bertanya yang lain juga selama masih menyangkut valuta asing, monggo silakan. Saya akan coba menjawab. Jadi nggak usah sungkan-sungkan ya. Oke, boleh bertanya ya, dicatat aja seperti yang tadi. Saya mau sampaikan begini aja deh. Ini sambil jalan, ada yang mau bertanya silakan ditulis. Nah, mungkin dari teman-teman di sini, apa namanya, ada yang menganggap bahwa berita ekonomi itu penting, fundamental itu penting. Nah ini ya. Oke, Mas Satrio, kalau boleh tanya fundamental dolar Pak selama beberapa bulan depan terkait presiden yang baru. Oke, jadi kita lihat dulu ya. Jadi kita tidak hanya berbicara fundamental, tetapi juga kita kaitkan dengan apa? Dengan USD index-nya. Ya, yeah, USD index. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya yang bagus. Oke, kita bicara fundamental. Kita bicara fundamental ya. Benar nggak sih sekarang itu ekonomi sudah mulai pulih? Menurut saya itu belum. Ini pasar banyak bergerak dikarenakan harapan pada vaksin. Oke? Dikarenakan vaksin. Tapi apakah benar vaksin itu efektif seperti yang diberita-beritakan? Menurut saya tidak. Vaksin itu cuma 50-50% aja. Itu memberikan harapan. Tetapi pasar itu selalu melihat jauh ke depan daripada apa yang akan terjadi beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan. Tetapi pasar itu jauh melihat ke depan. Dan masalah fundamental, apalagi yang namanya kita dapatkan berita fundamental itu secara open source ya. Maksudnya bisa kita baca di media mainstream segala macam. Menurut saya itu sebenarnya itu ini kita ngomong jujur-jujur aja ya. Menurut saya itu beritanya itu sudah nggak sepenuhnya benar. Berita itu sudah di maintenance. Berita itu sudah diubah sedemikian rupa untuk kepentingan. Oke, untuk kepentingan. Jadi apapun yang kita baca, sosisnya itu sebenarnya sudah di maintenance. Sudah diubah sedemikian rupa. Tetapi yang salah satu yang tidak bisa dibohongi bahwa segala sumber informasi itu sudah diserap di dalam pergerakan harga secara teknis. Oke. Okay? Nah, apakah dengan kondisi dolar akan menguat?
dengan pelantikan Biden nanti. Yang kita tahu bahwa Biden itu merencanakan rencana stimulus 1,9 miliar US$ untuk mendongkrak ekonomi. Nah, seperti teman-teman ketahui, Amerika Serikat itu adalah negara swasta. Oke. Amerika itu negara swasta. Jadi yang berkuasa di sana itu justru para swasta, para pengusaha yang memainkan catur perpolitikan di sana, perpolitikannya di sana. Jadi Biden juga seorang pebisnis, punya kepentingan, gitu ya. Bahkan Trump yang menggembor-gemborkan perang dagang dengan Cina, itu dia mungkin di belakang layar udah ketawa-ketawa, udah untungnya udah berapa gitu ya dari perang dagang itu dia sudah mendapatkan banyak reward dari sana gitu. Ini jadi semuanya itu cerita tentang ekonomi. Kalau masalah politik itu apapun dibungkus itu ceritanya itu ekonomi. Ceritanya itu pasti masalah dagang di situ, nggak ada yang lain. Jadi ini kan Mas Satrio tanya nih, gimana sih pergerakan dari apa namanya masa depan dolar gitu ya. Menurut saya dolar akan menguat. Menurut saya dolar akan menguat. Oke. Karena bagaimanapun dia adalah mata uang cadangan. Mata uang cadangan global dan dia merupakan salah satu mata uang safe haven gitu ya. Jadi kalau nilainya terlalu rendah dengan tingkat inflasi yang mulai naik ini sekarang ya, karena menurut apa namanya menurut gubernur yang kemarin mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk menaikkan suku bunga, ada kemungkinan untuk menaikkan suku bunga. Ya itu yang ditangkap oleh pasar. Oh ada kemungkinan naik suku bunga. Jadi teman-teman bisa melihat langsung kepada harga emas. Harga emas bagaimana? Baru dia ngomong gitu aja harga udah turun gitu loh. Jadi menurut saya untuk dolar ke depannya itu akan menguat. Tapi bukan menguat yang bagaimana ya? Bukan menguat yang secara ekstrim begitu ya. Enggak juga. Tidak akan menguat secara ekstrim karena secara fundamental kondisi untuk pemulihan ekonomi memang membutuhkan waktu lebih dari 2-3 tahun ke depan. Oke. Jadi dengan peluncuran stimulus justru yang naik ini bukan, kalau kita melihat dari peluncuran stimulus yang kemarin adalah dana untuk membantu pandemi, untuk memulihkan ekonomi, kita melihat kepada saham Amerika rata-rata itu harga saham naik. Oke. Harga sahamnya naik. Dan kalau dia mengeluarkan stimulus, itu artinya juga dia akan mencetak uang yang cukup banyak, stimulus ini, dan barangkali dia juga akan imbal hasil 10 tahun maupun 30 tahun itu juga bisa terjadi perubahan harga, pengeluaran yang baru gitu ya. Jadi ini aspeknya cukup besar, cukup lebar di situ. Jadi menurut saya ya dolar akan menguat. Cuma menguatnya terbatas, bukan menguat yang bagaimana ya. Bukan menguat yang gila-gila enggak. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Cukup ya. Untuk webinar minggu depan kita akan membahas tentang minggu depan kita akan membahas tentang zona trading in range ya, trading di dalam range. Jadi kita menggunakan teknik school.
Jangan lupa yang belum mengikuti dari webinar sebelumnya, itu nanti bisa diapakan ya, bisa dilihat di channel YouTube. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada malam ini.